Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak kelas 6 semuanya, hari ini Bu Nurul mereview pembelajaran tema 4, subtema 1 dengan muatan pembelajaran PPKN, yaitu mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. IPS menjelaskan berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Bahasa Indonesia menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi secara visual. SPDP mengidentifikasi macam-macam reklame. Pertama, mari kita mengidentifikasi contoh keragaman ekonomi. Ada banyak keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah keragaman ekonomi. Di Indonesia, terdapat beragam jenis pekerjaan atau profesi karena berbagai keragaman bentuk bentang alam. Ada daratan, lautan, dataran tinggi, atau dataran rendah yang ada. Berikut beberapa contoh keragaman ekonomi. Ada pekerja pabrik, ada dokter, ada guru, ada petugas kebersihan, ada petani, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus saling menghargai apapun profesi mereka. Berikutnya, muatan pembelajaran IPS tentang berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Apa saja bentuk kerjasamanya? Yang pertama, diadakan kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program yang bertujuan menggerakkan para relawan muda agar pada masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi negara-negara ASEAN. Kegiatan tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2013 dan Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2017. Yang kedua, program pertukaran pelajar, misalnya pada program ACTS, ASEAN Credit Transfer System, yaitu program pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh AUN, ASEAN University Network, bagi universitas-universitas di negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, diadakan ajang olahraga SEA Games, yaitu ajang olahraga se-Asia Tenggara. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 1979, 1987, 1997, dan 2011. Yang keempat, dibentuk Komite Budaya dan Informasi bernama Komite on Culture and Information yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran ASEAN serta memajukan identitas regional dan solidaritas di antara penduduk di kawasan Asia Tenggara. Komite tersebut mengadakan program-program seperti pertukaran kebudayaan di antara negara-negara anggota ASEAN dan pelatihan peningkatan keterampilan. Itu tadi berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi secara visual. Bagaimana caranya? Selain menggunakan diagram, informasi penting teks juga dapat digali dan disajikan melalui gambar berseri.
Penggunaan gambar berseri dapat mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan dalam teks. Selain itu, penggunaan gambar terkesan lebih menarik dan lebih sederhana untuk menggali dan menyajikan informasi penting dalam teks. Untuk menggali dan menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu topik dan ide pokok. Berikut langkah-langkah menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri. Yang pertama, menentukan topik teks eksplanasi. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, membuat kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok. Yang keempat, membuat atau mencari gambar yang sesuai kata kunci. Yang kelima, menyajikan gambar secara berurutan sesuai urutan informasi dalam teks eksplanasi. Bagaimana caranya? Kemarin, Bu Nurul memberi tugas pada anak-anak untuk membaca teks yang berjudul Globalisasi di Bidang Ekonomi. Paragraf pertama, kata kuncinya adalah produksi. Jadi anak-anak menggambar tentang bagaimana cara memproduksi suatu barang. Paragraf kedua, kata kuncinya adalah distribusi. Jadi anak-anak menggambar bagaimana caranya mendistribusikan suatu barang. Dan paragraf ketiga, kata kuncinya adalah limbah. Jadi anak-anak menggambar sebuah limbah. Itu tadi cara menyajikan informasi penting menggunakan gambar berseri. Yang terakhir, muatan pembelajaran SPDP, yaitu mengidentifikasi macam-macam reklame. Apa itu reklame? Reklame merupakan suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang dan jasa. Berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi reklame komersial dan reklame non-komersial. Macam-macam reklame antara lain: 1. Billboard, 2. Baliho, 3. Spanduk, 4. Mobile billboard, 5. Banner, 6. Poster, 7. Pamflet, 8. Brosur. Untuk tugas hari ini, anak-anak hanya diminta untuk membuat sebuah poster dengan tema ajakan melestarikan budaya. Oke, sudah paham? Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.